Selamat malam Ibu. Malam Bu. Malam. Selamat malam. Oke, kita buka sosialisasi kita malam ini dulu ya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah menjawab salam dari saya. Sebelumnya dari kami, tim pelaksana PKL mengucapkan terima kasih kepada adik-adik semua sudah bisa hadir di Sabtu malam ini, di malam Minggu. Mungkin harusnya kalian lagi nongki-nongki ya, karena habis UAS ya. Tapi tidak akan saya biarkan kalian nongki-nongki karena kita akan sosialisasi PKL dulu. Oke, mungkin pertama-tama terima kasih sudah bisa hadir malam ini. Dan sebelum memulai, di sini yang sama-sama kita hormati ada Pak Teddy Chandra selaku Wakil Rektor 1 kita. Selanjutnya ada Ibu Dr. Laila Hafni selaku Wakil Dekan Fakultas Bisnis. Dan ada juga Pak Irwan, Dekan Fakultas Ilmu Komputer, serta ada Pak Fadrul. Selaku Ketua PKL Fakultas Bisnis, dan ada Pak Johan selaku Ketua PKL dari Fakultas Ilmu Komputer, serta Bapak Ibu dosen dan adik-adik semua yang hadir di malam ini. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Dan sebelum kita memulai, mungkin bagi yang masih off cam, mungkin kita on cam dulu ya. Mengingat malam ini nih sangat penting, kalian akan PKL, mungkin bisa didengarkan materi, bukan materi sih, lebih ke sosialisasi. Nanti kalian PKL ini nih bagaimana sih gitu. Harapan kita semua dengan sosialisasi pertama ini, adik-adik semua bisa paham akan ngapain aja nanti di PKL. Walaupun ini bukan sosialisasi yang pertama dan terakhir, kita akan ada sosialisasi-sosialisasi yang lain untuk PKL dari adik-adik semua nantinya. Dan di sini dari saya pribadi juga menginfokan, mungkin bagi yang kita belum buka sesi tanya jawab, untuk mikrofonnya boleh di mute dulu ya, agar sosialisasi kita bisa berjalan dengan lancar. Sepakat ya? Oke, mungkin tanpa lama-lama kita langsung masuk ke sosialisasi kita. Pertama mungkin kita mendengarkan pengarahan dulu terkait dengan PKL ini secara umumnya kita ngapain aja sih. Di sini diwakilkan oleh Ketua PKL dari Fakultas Bisnis. Kepada Pak Dr. Fadrul kami persilahkan ya Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Putri. Mari Pak Fadrul. Ya. Mohon izin ya Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Tentunya puji syukur kepada Allah SWT pada malam yang berbahagia ini kita bersama-sama dapat berkumpul ya secara daring untuk mengikuti tahapan awal ya untuk pelaksanaan praktek kerja lapangan atau PKL di Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia. Baik, tentunya yang pertama yang sama-sama kita hormati ada Wakil Rektor 1 Prof. Teddy Chandra, mohon izin. Kemudian ada Dekan Fakultas Bisnis Ibu Dr. Laila, kemudian Dekan Fakultas Ilmu Komputer Bapak Irwan, kemudian Prodi di lingkungan Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia, Bapak Ibu dosen yang sudah hadir ya pada malam hari ini. Baik, ya secara resmi kegiatan pertama kita terkait dengan pelaksanaan PKL ini kita buka pada malam hari ini. Tentunya ini merupakan tahapan awal ya, tahapan awal kita untuk pelaksanaan PKL yang akan kita laksanakan nanti di semester ganjil.
Nah, tentunya bagi mahasiswa ya, rekan-rekan mahasiswa yang akan mengikuti PKL, nah ini patut kita patuhi bersama ya timeline yang sudah dibuat oleh sekretariat, ya jadwal-jadwal penting yang harus kita ikuti sehingga nanti pelaksanaan PKL ini dapat kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Nah, tentunya juga bagi kita semua ya mahasiswa yang akan mengikuti PKL ini, khususnya mahasiswa yang sudah bekerja, ya itu berarti praktek kerja lapangan atau PKL itu tetap dilaksanakan di tempat kerjanya masing-masing. Cuma nanti perlu diikuti adalah bagaimana prosedur untuk membuat laporan PKL itu sendiri. Nah, kemudian khususnya ini juga mahasiswa yang kelas siang atau kelas mahasiswa yang belum bekerja. Nah, ini memang kita bersama-sama harus mencari tempat PKL, ya tempat pelaksanaan praktek kerja lapangan. Jadi nanti Ibu Putri akan menjelaskan ya kapan pelaksanaan, kemudian kapan proses administrasi, ya surat menyurat, kemudian nanti kapan pelaksanaan dan pengantaran mahasiswa PKL itu akan nanti disampaikan oleh Ibu Putri. Dan perlu juga diketahui ya bagi kita semua mahasiswa sekalian ya bahwa praktek kerja lapangan kita nanti akan dilaksanakan ya khususnya itu adalah di perusahaan-perusahaan yang sudah terdaftar secara resmi ya misalnya PT atau CV yang sudah memiliki legalitas secara hukum ya. Nah, tujuannya juga nanti adalah kalian mendapatkan pengalaman ya yang berharga. Tentunya dengan pengalaman PKL yang akan dilaksanakan ini ya tentu akan mendapatkan nilai tambah ya sebelum betul-betul nanti setelah selesai kuliah kalian bekerja di tempat kerjanya masing-masing. Dan kemudian juga ya bagi mahasiswa sekalian ini perlu saya sampaikan juga bahwa di dalam praktek kerja lapangan ya PKL, nah mungkin nanti akan ditemukan berbagai macam kegiatan ataupun mungkin pekerjaan ya. Bahkan mungkin yang perlu kita ketahui juga bahwa ya di dalam prakteknya nanti kita tidak menemukan atau tidak menjumpai bidang-bidang keahlian yang pernah kita lakukan atau bidang pekerjaan yang kita timba ilmu di kampus kemarin ya. Misalnya saya contohkan misalnya nanti di prodi akuntansi misalnya ya ketika PKL, nah justru dia diletakkan di administrasi atau di bagian penjualan ya atau mungkin di bagian pemasaran. Nah ini kan di luar jalur ya. Nah tapi itu adalah proses pengalaman yang harus kalian ambil ya, jangan dipermasalahkan ya terkait dengan perbedaan jurusan ya atau mungkin nanti Filkom misalnya ya yang belajar tentang sistem informasi atau teknik informatika misalnya ya nanti ditempatkan di bagian bisnis digital atau mungkin bagian pemasaran ya e-commerce misalnya. Nah ini sebenarnya juga peluang pengalaman yang harus kalian ambil. Jadi jangan dijadikan ini suatu masalah. Justru ini jadikan peluang yang berarti bagi kalian yang bisa nanti mendapatkan nilai tambah ya yang tidak pernah kalian dapatkan mungkin selama menuntut ilmu di kampus atau di perkuliahan. Dan kemudian juga ya kita ini misalnya sebagai mahasiswa PKL ya ketika perdana masuk kantor misalnya ini nanti berbagai macam cobaan juga ya mungkin nanti kita disuruh membersihkan ya misalnya ngelap meja, ngepel atau nyapu misalnya yang tidak terlalu banyak ya dalam artian kalau misal ada 3 lantai harus nyapu pula kita 3 lantai itu mungkin ya bermasalah. Tapi kalau misalnya di dalam ruangan itu sendiri ya di dalam ruangan kerja kita misalnya disuruh membersihkan, nah itu silakan. Kadang ada mungkin pimpinan itu akan memberikan ujian kepada kita ya apakah kita bisa mengikuti perintah pimpinan atau tidak ya itu jangan dipermasalahkan. Atau mungkin membuat minum ya membuat kopi misalnya untuk tamu untuk pimpinan ya atau mungkin memfotokopi ya surat menyurat misalnya ini juga merupakan bagian pengalaman ya jadi jangan dipermasalahkan ya sehingga nanti pengalaman yang pernah kalian dapatkan selama PKL itu ya ini melatih mental juga bagi kalian
ya, karena memang mental yang kita bangun selama perkuliahan itu berbeda